Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat-nikmat yang beragam kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat panjang umur. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membawa risalah Islam dari zaman jahiliyah sampai zaman zakiyah, dari zaman kebodohan sampai zaman kepandaian, yang dimana kita merasakan bersama risalah Islam yang beliau bawa sampai saat ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari firman Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan di mukadimah tadi, yakni Quran surah ketiga Ali Imran ayat 104. Itu merupakan salah satu alasan Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan suatu organisasi Islam, yakni Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, atau bisa disebut juga dengan gerakan Islam yang memelopori dakwah amar ma'ruf nahi munkar di Indonesia. Gerakan Islam inilah yang merupakan salah satu mata rantai kebangunan Islam atau Reformat of Islam di Asia, yang dimulai sejak zamannya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim di Damaskus, Jamaluddin Al-Afghani di Afghanistan, Muhammad bin Abdul Wahhab di Hijaz, Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridha di Mesir, Syed Muhammad Khan di India, Syekh Al-Kalali di Malaya, dan Kiai Ahmad Dahlan di abad ke-20, tepatnya 18 November 1912 di Indonesia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang mendorong Kiai Ahmad Dahlan untuk mendirikan organisasi Islam Muhammadiyah. Antara lain ada yang dari faktor internal dan ada yang dari faktor eksternal. Faktor internal umat atau masyarakat kita ini diliputi adanya tahayul, bid'ah, dan khurafat, atau yang biasa kita kenal dengan istilah TBC. Dan adapun faktor eksternal, ini berupa adanya desakan usaha, desakan penjajahan, dan usaha-usaha kristenisasi yang mengakibatkan kemerosotan dan kemunduran bangsa Indonesia pada saat itu. Berkat usaha Kiai Ahmad Dahlan lah gerakan Islam itu berkembang maju. Muhammadiyah merata tersebar luas di kota-kota dan di desa-desa. Di seluruh kepulauan Indonesia berdiri ranting-ranting, cabang-cabang, daerah-daerah, dan wilayah-wilayah dengan amal usahanya yang nyata. Dan itu semua membawa kemajuan bagi agama Islam dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dan sejarah Indonesia pun telah mencatat dan mengakui semua itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa Muhammadiyah ini didirikan? Ada beberapa alasan kenapa organisasi Islam ini didirikan. Seperti yang tadi sudah saya katakan, ada yang dari faktor internal dan ada yang dari faktor eksternal. Mungkin dan saya akan menjelaskan masing-masing satu dari kedua faktor ini. Yang pertama saya akan jelaskan adalah faktor internal, atau bisa kita sebut juga dengan faktor dalam. Faktor dalam ini salah satunya adalah untuk memperbaharui orang-orang yang sudah Islam. Pertanyaan, kenapa memperbaharui orang-orang yang sudah Islam? Karena orang-orang Islam pada saat itu, tepatnya pada zamannya Kiai Ahmad Dahlan, banyak dari mereka yang terkena penyakit TBC. TBC inilah yang memiliki istilah tersendiri, yakni tahayul, bid'ah, dan khurafat. Mungkin saya juga akan membahas ketiga perkara ini, masing-masing dari ketiga perkara ini.
Perkara yang pertama adalah tahayul, kepercayaan kepada hal-hal yang gaib yang sumber dari mitos atau ramalan. Sama halnya seperti mereka percaya akan hal-hal gaib yang sumber dari leluhur mereka, yang dimana di samping itu juga mereka berbuat kesyirikan dan menyembah sesuatu selain Allah. Dan perkara yang kedua adalah bid'ah, mengada-ngadakan perkara baru dalam agama. Sama halnya seperti mereka juga sama, mengada-ngadakan perkara baru dalam agama, seperti acara selamatan orang meninggal yang dirayakan setiap hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, bahkan sampai hari ke-1000. Dan perkara yang ketiga adalah khurafat, sama halnya seperti tahayul, tetapi khurafat ini kepercayaan kepada benda-benda gaib atau yang biasa kita kenali dengan jimat, yang dimana jimat ini dipercaya bisa memberikan manfaat kepada manusia. Karena ketiga perkara inilah yang mengakibatkan rusaknya akidah mereka. Dan di samping itu juga sang pendiri Muhammadiyah yakni Kiai Ahmad Dahlan turut prihatin atas kejahilan yang menimpa masyarakat kauman pada saat itu. Dan karena itulah Kiai Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Islam Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, yakni gerakan pembaharuan untuk menanggulangi atau menghilangkan penyakit TBC yang menimpa masyarakat kauman pada saat itu. Gerakan Islam Muhammadiyah inilah yang berdiri berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yang beridba mengikuti Rasulullah SAW, idba dalam hidup dan kehidupan, serta tugas dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak manusia untuk mengamalkan hukum-hukum Islam yang suci murni, yang berdasarkan dalil-dalilnya, dan menjauhkan dari hal-hal yang dari perkara-perkara yang berbau tahayul, bid'ah dan khurafat. Dan karena sebab inilah sang pendiri Muhammadiyah teringat oleh salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang ditegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang berbuat kebaikan, yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 104. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tadi saya katakan, ada beberapa alasan kenapa Muhammadiyah ini didirikan. Ada yang dari faktor internal dan ada yang dari faktor eksternal. Tadi saya sudah membahas faktor internal, atau bisa kita sebut juga dengan faktor dalam. Dan sekarang saya ingin membahas tentang faktor eksternal, atau bisa kita sebut juga dengan faktor luar. Faktor luar ini salah satunya adalah adanya desakan usaha-usaha kristenisasi yang terjadi pada saat penjajahan. Mereka terus mendesak dan menyusup ke perkampungan, pedusunan, yang dimana mayoritas kaum muslimin itu tinggal. Nah, ini merupakan salah satu dampak yang paling parah bagi bangsa Indonesia. Karena apa? Karena menipisnya kesatuan dan persatuan yang mengakibatkan kerunduhan dan kemunduran bangsa Indonesia pada saat itu. Dan karena itulah yang menjadi sebab pendorong kebangkitan sang pendiri Muhammadiyah yakni Kiai Ahmad Dahlan dalam memberikan respon dan jawaban terhadap tantangan zaman dan tuntunan sejarah bagi bangsa dan masyarakat Indonesia, yaitu respon kebangunan Islam dan kesadaran beramal dan berjuang yang didorong oleh cita-cita Islam, dan juga dengan gerakan ukhuwah Islamiyah dalam wujud kesatuan dan persatuan umat sepanjang cita-cita Islam. Muhammadiyah berdiri dan bangkit tepat pada situasi serta kehausan umat akan tuntunan dan sentilan ajaran Islam yang suci murni. Dan karena itulah kenapa Muhammadiyah ini juga bisa disebut dengan gerakan dakwah Islam pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi kita semua dan bisa menjadi cerminan atau contoh bagi kita semua atas perjuangan Kiai Ahmad Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perkataan yang kurang berkenan, dan karena manusia itu tidak lepas dari apa yang namanya kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.